Oke, coba kita bayangin sebuah skenario. Tanggal 28 Februari 2026, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, meninggal dunia. Nah, logikanya kan, dunia akan berduka ya. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Dunia malah jadi terbelah. Loh, kok bisa gitu? Yuk, kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Jadi gini, di satu sisi, dunia muslim itu banyak yang menganggap dia pahlawan. Satu-satunya pemimpin besar yang suaranya paling keras dan gak pernah berubah dalam membela Palestina. Tapi, di sisi lain, di jalanan Teheran yang kedengeran justru suara kembang api dan sorak-sorai. Betul, rakyatnya sendiri justru merayakan wafatnya pemimpin mereka. Aneh banget kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang pemimpin bisa begitu dipuja di luar negeri, tapi di saat yang sama, begitu dibenci di dalam negerinya sendiri? Buat ngerti ini, kita harus lihat dua sisi dari Ayatollah Khamenei, dua wajah yang benar-benar kontras. Oke, kita mulai dulu dari wajah yang pertama. Khamenei sebagai pahlawan bagi dunia muslim. Coba dibayangin, 37 tahun loh dia berkuasa. Sejak 1989, dia ngerusin warisannya Ayatollah Khomeini. Waktu yang lebih dari cukup buat ngebentuk citra Iran di mata dunia, sekaligus citra dirinya sendiri. Nah, ini kuncinya. Di saat banyak pemimpin negara muslim lain mulai, katakanlah, melunak atau main diplomasi sama Israel, Khamenei itu nggak pernah goyah sama sekali. Sikapnya selalu sama, lawan. Buat jutaan muslim di luar sana yang merasa nggak ada yang membela, sikap keras ini tuh kelihatan sebagai sebuah keberanian yang luar biasa. Dan ini bukan cuma sekedar omongan kosong. Dia membangun sebuah jaringan yang kuat banget, yang disebut poros perlawanan. Ini tuh intinya ya, aliansi militer dan politik yang didanai dan dipersenjatai sama Iran. Tujuannya? Jelas, melawan dominasi Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Terus siapa aja anggotanya? Wah, ini nama-nama yang pasti sering kita dengar di berita. Ada Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, sampai milisi-milisi Syiah di Irak. Lewat jaringan ini, Iran bisa berperang tanpa harus nurunin tentara resminya. Sebuah strategi proksi yang efektif banget. Dan buat para pendukungnya, ini bukti nyata perlawanan. Tapi sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Karena ada wajah kedua yang sama sekali lain. Wajah yang dilihat oleh rakyat Iran setiap hari. Wajah seorang penguasa bertangan besi. Coba lihat angka ini. Lebih dari 7.000 jiwa. Menurut Human Rights Activist News Agency, ini jumlah korban tewas hanya dalam satu gelombang protes di akhir 2025. Ini bukan sekedar angka ya, ini nyawa manusia. Inilah harga yang harus dibayar rakyat Iran kalau berani menentang rezimnya. Dan yang bikin miris, ini bukan kejadian sekali dua kali. Coba lihat polanya. Mulai dari protes mahasiswa tahun 99, gerakan hijau 2009, sampai gerakan wanita kehidupan kebebasan yang sempat viral di tahun 2022. Tiap kali ada protes, tiap kali rakyat nuntut haknya, jawabannya tuh selalu sama, kekerasan yang brutal. Terus gimana cara rezim membenarkan semua kekerasan ini? Ya pakai taktik klasik, salahin musuh dari luar. Setiap keluhan rakyat, mau itu soal ekonomi, kebebasan, atau keadilan, selalu dibilang sebagai rencana jahat dari London, Tel Aviv, dan Washington. Cara yang efektif banget buat mengabaikan suara rakyat sendiri dan malah menuduh mereka pengkhianat. Oke, jadi sekarang kita punya dua realitas yang saling tabrakan. Seorang pahlawan di mata sebagian orang dan seorang tiran di mata yang lainnya. Terus gimana kita bisa memahami kedua warisan ini secara bersamaan? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di panggung dunia, dia itu simbol perlawanan. Tapi di dalam negeri, dia simbol penindasan. Di luar, dia adalah suara bagi Palestina. Di dalam, tangannya dianggap berlumuran darah rakyatnya sendiri. Dua cerita, dua realitas, dari orang yang sama. Dan disinilah poin pentingnya. Perjuangan untuk keadilan di satu tempat nggak bisa jadi pembenaran untuk melakukan ketidakadilan di tempat lain. Kita nggak bisa cuma milih satu sisi cerita dan nutup mata sama sisi lainnya. Untuk menilai warisan Khamenei, ya kedua wajah ini harus kita lihat bareng-bareng. Kematiannya itu bukan akhir cerita. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian buat Iran dan seluruh kawasan Timur Tengah. Wafatnya Khamenei itu langsung memicu badai yang sempurna. 3 krisis sekaligus. Pertama, krisis suksesi. Nggak ada penerus yang jelas. Kedua, rantai komando militernya jadi berantakan. Dan yang paling bahaya, garda revolusi yang marah-marah bersumpah bakal membalas dendam yang bisa memicu perang di seluruh kawasan. Tapi, di tengah semua ketakutan ini, ada secercah harapan. Kutipan yang indah ini datang dari seorang ayah yang kehilangan kedua anaknya dalam tragedi pesawat Ukraina yang ditembak jatuh oleh garda revolusi.
Kata-katanya, kita akan bertahan melewati musim dingin. Ini musim semi sudah dekat. Itu seolah jadi suara jutaan rakyat Iran yang udah lama mendambakan perubahan. Jadi pada akhirnya, warisan Khamenei itu sebuah paradoks. Dia bukan sekedar pahlawan atau tiran. Dia adalah keduanya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Seiring berjalannya waktu, wajah mana yang akan lebih diingat oleh sejarah? Wajah sang pahlawan atau wajah sang tiran? Jawabannya, sama seperti sejarah itu sendiri, nggak pernah sesederhana itu.